Hai anak-anak, Ibu membuat sebuah video di mana Ibu akan membahas tentang latihan ulangan tema 2 Bahasa Indonesia kelas 4 karena kita belum sempat bahas ya. Nah, video ini Ibu akan bahas satu persatu semua soal latihan ulangan tema 2. Nah, soal ini ada di buku SPS kalian halaman 28 sampai 30 ya. Kita mulai saja, siapkan buku SPS kalian. Kita bahas mulai dari bagian A, pilihan ganda. Oke, kita mulai. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Berarti kutipan ini untuk soal nomor 1 dan 2. Pertanyaan nomor 1 adalah, kutipan teks wawancara tersebut merupakan bagian titik-titik wawancara. Apakah salam, sapaan, pembuka, atau penutup? Kita coba baca sama-sama ya. Ada Luna, pewawancara, Pak Ahmad, narasumber. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Dia mengatakan terakhir, berarti ini pertanyaan terakhir ya. Lalu dijawab oleh Pak Ahmad. Kalau pertanyaan terakhir berarti tidak ada lagi pertanyaan, berarti bukan salam, A, bukan sapaan, bukan pembuka, tetapi D, penutup jawabannya ya, nomor 1. Oke, lalu nomor 2, untuk menutup wawancara tersebut selanjutnya Luna ... Menutup wawancara ya, bukan membuka. A, menyiapkan daftar pertanyaan, bukan itu jawabannya. B, menyampaikan tujuan wawancara, bukan jawabannya, itu harus ada di awal. C, mendengarkan informasi narasumber secara saksama, juga bukan, itu pada saat ketika sedang wawancara. Lalu yang D, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Ya, jawaban yang tepat adalah D, menutup wawancara dengan mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Kita lanjutkan. Untuk nomor 3 sampai 5 pilihan ganda, bacalah kutipan teks wawancara berikut. Ada Bayu dan Pak Wahyu. Bayu sebagai pewawancara, Pak Wahyu narasumber ya. Ada beberapa percakapannya. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Pada wawancara tersebut, Pak Wahyu berperan sebagai, sudah ketahuan, coba kita baca. Selamat pagi Pak, selamat pagi Nak. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk mewawancarai Bapak seputar energi alternatif. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Berarti yang meminta untuk mewawancara seseorang adalah Bayu. Ya. Berarti Bayu adalah pewawancara, otomatis Pak Wahyu adalah narasumber. Pak Wahyu menjawab, ya silakan, dengan senang hati saya akan menjawab. Oke, menjawab, berarti dia narasumber, dia memberi jawaban atau informasi. Pada wawancara tersebut Pak Wahyu berperan sebagai A, penanya, B, pewawancara, ini sama saja. C, pencari informasi, itu sama dengan A, B, dan C. Lalu D, pemberi informasi. Ya, jawabannya D, pemberi informasi artinya narasumber ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Ini nomor 4 bacaannya masih dari yang tadi di atas ya, Pak Wahyu tadi. Pertanyaannya, tema wawancara yang dilakukan oleh Bayu kepada Pak Wahyu adalah, temanya apa? Tema. Coba kita kembali. Dia tadi, Bayu mengatakan ingin mewawancarai Bapak seputar energi alternatif. Energi alternatif. Berarti temanya adalah A, pekerjaan, B, kegemaran, C, kesehatan, D, sumber energi. Sumber energi. Berarti jawabannya adalah D, energi ya, sumber energi. Lalu yang nomor 5, pilihan ganda yang terakhir. Latar belakang Bayu melakukan wawancara adalah, apa maksudnya latar belakang? Apa tujuan Bayu ya? Untuk apa dia lakukan wawancara? Mengapa dia lakukan wawancara?
Jawaban A, Bayu ingin mengetahui pekerjaan Pak Wahyu. Tadi kita sudah baca, bukan? B, Bayu mendapat tugas untuk mewawancarai dari guru. Tadi disebutkan ada ya. C, Bayu sedang mencari informasi tentang energi alternatif. D, Bayu ingin mengetahui manfaat penggunaan energi alternatif. Coba kita kembali ke teks percakapan tadi. Bayu menyebutkan, saya mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk mewawancarai Bapak seputar energi alternatif. Berarti latar belakangnya itu karena dia mendapat tugas, ya. Bukan karena memang dia ingin tahu saja, tidak. Tapi dia mendapat tugas dari guru bahasa Indonesianya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut ke bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Ini bagian isian ya. Oke, nomor 1. Apakah ada resiko menggunakan alat elektronik secara berlebihan, Bu? Kata baku, ingat, kata baku itu bicara tentang standar yang benar dalam bahasa Indonesia. Seringkali orang salah menulis banyak kata-kata ya dalam bahasa Indonesia. Seharusnya ada yang disebut kata baku yang benar. Oke, yang bercetak miring itu resiko. Kata baku dari kata yang dicetak miring yaitu resiko, itu yang baku atau yang benar seharusnya adalah risiko, bukan pakai e tapi i. Risiko ya. Lalu nomor 2, untuk menanyakan cara atau keadaan ya, kita ingin menanyakan cara. Bagaimana cara ya? Atau keadaan kepada narasumber, kata tanya yang digunakan adalah ya, bagaimana cara menghemat energi, bagaimana keadaan kesehatanmu ya. Oke, bacalah untuk teks nomor 3 sampai 5 ya. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Oke, ini ada 2 orang ya. Yang pasti kalau teks wawancara, satu adalah pewawancara, satu lagi adalah narasumber. Kalau kita baca teksnya, kita pasti tahu yang mana pewawancara dan yang mana narasumber. Yang bagian Edo ini titik-titik, tidak ada teks dari Edo ya, tapi diberikan teks dari tokoh selanjutnya yaitu Kak Gita. Kak Gita teksnya seperti ini. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari penggunaan panel surya. Salah satunya yaitu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, dalam wawancara tersebut Edo berperan sebagai titik-titik-titik. Nah, kalau kita lihat Kak Gita ini dia memberi jawaban, bukan memberi pertanyaan. Sehingga kita bisa katakan Edo ini sebagai ya, pewawancara. Nah, lanjut nomor 4, narasumbernya siapa berarti? Nomor 4. Ya, Kak Gita. Nah, berarti kita perlu lengkapi nih Edo sebetulnya pertanyaannya apa kepada Kak Gita ya. Nomor 5, kalimat tanya yang sesuai untuk melengkapi wawancara tersebut adalah, ayo kira-kira apa? Kalau kalimat jawabannya itu ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari penggunaan panel surya. Salah satunya yaitu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kira-kira kalimat tanyanya apa? Ya, apa saja manfaat yang bisa kita dapat dari penggunaan panel surya? Betul ya? Apa saja? Jadi nomor 5 itu kalimat tanyanya adalah, itu ada kunci jawabannya di sini ya. Apa saja, ini nomor 5, manfaat yang bisa kita dapat dari penggunaan panel surya, Kak? Oke, sampai di sini cukup jelas ya untuk bagian B. Kita lanjut yang bagian C. Bagian C, ini soal esai ya. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks wawancara berikut, lalu jawablah pertanyaan yang diberikan. Nah, ini ada teks ya, teks wawancara ya. Lalu yang di bawah ini pertanyaan.
Pertanyaan yang A itu bagian C ditanyakan, tunjukkan unsur-unsur dari teks wawancara yang telah kamu baca. Manakah yang merupakan sapaan, pembuka, isi, dan penutup dari teks wawancara tersebut? Berilah tanda pada unsur-unsur tersebut. Oh, jadi kalian diminta untuk menandai ya percakapan ini nih. Yang di atas ini itu unsur-unsurnya apa saja dan di mana saja ya. Lalu yang kedua B, sebutkan kata tanya apa saja yang digunakan dalam teks wawancara tersebut. Kemudian jelaskan kegunaan dari kata tanya tersebut ya. Berarti yang bagian B kita menyebutkan apa saja kata tanyanya dan kegunaan dari kata tanya tersebut ya. Nah, yang bagian B, setelah membaca teks wawancara Dina dengan ibu guru, buatlah sebuah laporan hasil wawancara. Yang C ini diminta buat laporan hasil wawancara. Oke, kita mulai saja menjawab bagian yang A ya. Nih, Dina belajar tentang energi alternatif di kelasnya, tetapi ia masih belum mengerti. Oleh sebab itu, pada hari Selasa 2 Februari 2016 pukul 11 siang, Dina pergi menemui gurunya untuk menanyakan materi tersebut dan berikut percakapannya. Berarti Dina ingin tahu ya, dia ingin mendapat informasi. Nah, dia menanyakan ibu guru ya, namanya Dina menanyakan ibu guru. Oke, selamat siang Bu. Oh Dina, selamat siang. Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, saya ingin menanyakan materi tentang energi alternatif kemarin. Oh begitu, silakan tanyakan apa saja yang ingin Dina ketahui. Apa saja keuntungan jika kita menggunakan energi alternatif dan seterusnya. Nanti Ibu akan baca lagi ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan unsur-unsurnya ya. Nah, kunci jawabannya itu ada di sini. Ibu sudah buat, perhatikan. Ini teksnya masih sama seperti yang tadi ya. Ibu zoom out dulu, diminimize supaya kelihatan. Oke, unsur-unsurnya apa saja? Mulai dari Dina. Dina mengucapkan selamat siang Bu ya. Dina ini berarti kita tahu dia adalah pewawancara. Berarti kita sudah ketemu satu unsur. Kalian tandai di buku kalian ya. Beri tanda panah, lalu sebutkan itu unsur apa ya, tanda panah pada bagian-bagian tertentu. Nah, pewawancara itu Dina, kita sudah ketemu satu unsur ya. Lalu selamat siang Bu, selamat siang Bu, ini kita sudah bahas juga. Kalau ada Bu di belakang berarti sapaan ya, ini unsur yang kedua. Lalu unsur yang ketiga, tema wawancara. Letaknya di mana? Ada di sini. Saya ingin menanyakan materi tentang energi alternatif. Tentang energi alternatif. Berarti itu adalah tema. Lalu selanjutnya Ibu pernah jelaskan. Mulai dari pertanyaan dan jawaban narasumber yang menyangkut tentang tema dan informasi itu disebut isi. Nih, lihat tandanya isi. Isi itu banyak ya. Itu semua jawaban narasumber itu isi. Nah, ibu guru ini siapa? Itu adalah unsur narasumber ya. Lalu yang terakhir unsurnya adalah penutup. Ada tidak ada? Di sini ada ya. Oh, begitu Bu. Sekarang saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Ini adalah penutup. Oke, sama-sama Dina. Nah, ini adalah unsur-unsur dari teks wawancara. Wawancara pertama, kedua sapaan, ketiga tema, keempat narasumber, kelima isi, keenam penutup ya. Lalu pertanyaan yang kedua, kata tanya yang digunakan apa saja? Itu ada kata tanya apa dan mengapa. Kata tanya biasanya digunakan untuk menanyakan hal. Kata tanya apa ya? Biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa yang dimaksud dengan itu hal, menanyakan hal atau peristiwa. Misalnya, apa yang terjadi pada titik-titik-titik ya.
itu kata tanya apa. Lalu mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Ada tidak di sini? Nih, apa saja keuntungan? Ini apa ya? Lalu dia menanyakan lagi bagaimana. Mengapa? Ya, yang bagian ini. Mengapa kita masih harus menggunakan energi alternatif? Ada di sini ya. Mengapa kita masih menggunakan energi alternatif? Jadi ada kata tanya apa dan mengapa. Ya, apa dan mengapa. Lalu yang bagian C atau bagian 3 pertanyaannya, diminta membuat laporan hasil wawancara. Ibu zoom dulu ya supaya lebih jelas. Nah, seperti video yang tadi, hari ini pelajaran BI kalian sudah simak ya, yang Ibu berikan. Di video itu dijelaskan bagaimana membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara itu harus ada yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga topik wawancara, keempat waktu dan tempat, kelima nama pewawancara dan narasumber, yang keenam hasil wawancara. Hasil wawancara harus dibuat jelas dengan bahasa yang baku. Makanya kita belajar tentang kata baku ya. Kalau yang terakhir kita buat kesimpulan. Nah, sebetulnya kalau kalian baca baik-baik kalian bisa jawab di sini ya. Nah, untuk latar belakang yang tadi teks percakapan wawancara Dina dia mewawancarai gurunya karena dia ingin tahu ya, bukan karena mendapat tugas wawancara. Tapi dia suka pelajaran IPA dan masih ada hal yang dia tidak pahami, sehingga dia wawancarai gurunya, guru IPA ya. Sehingga kalimatnya seperti ini. Dina sangat menyukai pelajaran IPA. Itu latar belakangnya. Hari ini di kelasnya sedang belajar tentang energi, namun ia masih belum mengerti materi tentang menghemat energi dengan menggunakan energi alternatif. Ia ingin sekali dapat memahami materi itu. Oleh sebab itu, pada jam istirahat Dina pergi menemui gurunya untuk menanyakan materi energi alternatif. Jadi, latar belakangnya jelas ya, disebutkan juga di teks wawancara tadi. Nah, itulah latar belakang mengapa dia bertanya ya. Lalu tujuan, ya yang kedua tujuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang energi alternatif. Topiknya jelas, itu tentang energi alternatif, tema ya. Lalu yang keempat, waktu dan tempat dijelaskan di sini. Waktu dan tempat tadi dijelaskan di awal, ada ya. Ada di pertanyaan di soalnya. Nih, ada di sini, nih. Ada hari dan waktu, Selasa 2 Februari 2016 pukul 11 siang ya. Oke, kita lanjut. Waktunya juga jelas, tempat juga jelas ya. Nama pewawancara Dina, narasumber ibu guru sekolah Dina. Hasil wawancaranya ini apa anak-anak? Ini adalah alur dari awal proses sampai jawaban-jawaban dari narasumber ya. Dina mewawancarai ibu guru pada hari Selasa 2 Februari 2016 pukul 11. Dalam wawancaranya, Dina ingin bertanya seputar energi alternatif kepada ibu guru. Energi alternatif memiliki banyak keuntungan. Keuntungan pertama yaitu disebutkan informasi yang sudah semua yang dia tanyakan, informasinya dimasukkan ke sini ya. Lalu terakhir kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu bagian informasi inti yang akhirnya yang tadinya Dina tidak tahu jadi tahu ya. Jadi tujuannya tercapai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Dina, dapat diketahui bahwa energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi energi tersebut harus tetap digunakan karena persediaan energi di bumi yang tidak dapat perbarui jumlahnya semakin sedikit. Karena itu kita harus selalu menghemat energi. Biasanya kesimpulan itu ada kalimat seperti ini, oleh karena itu ya, biasanya seperti itu. Oke. Sampai di sini pembahasan soalnya. Nanti kalian bisa dengarkan ulang. Jangan lupa belajar untuk ulangan hari Rabu. Ibu berharap semua mempersiapkan diri agar dapat memperoleh nilai yang terbaik. Oke, sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih.